시장 아직도 저기요. Assalamualaikum rakyat Indonesia lemah, yang kalau buang air kecil, tak sanggup untuk cebok. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah film tentang seorang gadis petakilan kaya yang dikirim ke sebuah tempat untuk menebus semua kekacauan atas tindakannya. Namun tanpa diduga di tempat tersebut, sang gadis harus terlibat dengan pertempuran yang sedang terjadi antara para iblis dan manusia pemburu. Jadi tanpa banyak berkicot, langsung saja kita ke alur filmnya. Raimu kenal aku ya orang sing ngomong sing ora-ora dancuk. Latar film dimulai di sebuah kota bernama Jeju. Diceritakan bahwa dahulu kala di tempat tersebut telah terjadi pertikaian antara iblis dan dewa. Demi meredakan kekacauan tersebut, para dewa mengorbankan anaknya yang berjumlah 46 untuk menyegel para iblis. Ketika itu, kita diperlihatkan dengan pasangan pengantin yang hendak mengambil foto prewedding di depan gua di antara para segel kuno. Ketika sang fotografer sedang mempersiapkan kameranya, tiba-tiba segel tersebut menghancurkan diri. Ketika sang pengantin mencoba melihatnya, sebuah roh iblis keluar dan langsung merasukinya. Ketika pasangan tersebut sedang menyerang sang fotografer, tiba-tiba sebuah pedang datang dan menancap ke kepala dari sang monster. Kebangkitan dari beberapa monster tersebut, sampai ke telinga dari perkumpulan para pendeta di Thailand. Di tempat tersebut, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda spiritual bernama Giovanni. Tak hanya bermodalkan muka, Giovanni amat sangat mahir untuk melakukan pekerjaan di bidangnya. Sang ketua mengatakan jika pertikaian tersebut akan reda setelah kehadiran seorang gadis yang mana sudah ditakdirkan. Sang ketua menyuruh Giovanni untuk pergi membantu melawan para iblis di Pulau Jeju. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang sedang mempresentasikan sebuah karya seni. Gadis tersebut bernama Minwo. Diceritakan bahwa ia merupakan seorang budayawan sekaligus cucu dari pemilik hotel terbesar di Korea. Dirinya mempunyai ide untuk menggabungkan budaya dengan hotel dari kakeknya. Namun ternyata tak semua orang setuju. Ketika ia sedang asik makan malam bersama pamannya, tiba-tiba sang bibi datang. Diceritakan bahwa sang bibi tidak setuju dengan ide Minwo yang seenaknya saja mengatur hotel dari kakeknya. Sang bibi mengatakan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam dan hendak menyingkirkan Minwo. Dari pertemuan tersebut, ketika Minwo hendak pulang, mobilnya diselip dan diberhentikan oleh pemuda tak dikenal. Awalnya Minwo meminta maaf dengan sopan jika terjadi kelecehan pada mobil pemuda tersebut. Namun ketika itu, kelakuan dari sang pemuda membangkitkan emosi dari Minwo. Namun tanpa disangka, ternyata tujuan pemuda tersebut hanyalah mengambil video atas kekerasan yang dilakukan oleh Minwo. Sebab video tadi, saham Daihan yang dipimpin oleh ayahnya mengalami kerugian yang amat besar.
Diceritakan bahwa itu semua merupakan akal-akal dari sang bibi agar Minwo dapat dijauhkan dari calon ahli waris sang kakek. 금방 탈진하네. Ketika itu, sang paman menyuruh Minwo untuk pergi keluar kota beberapa waktu untuk menenangkan diri. Diceritakan bahwa sang paman berbeda sifat dengan sang bibi. Ia merupakan salah satu dari beberapa orang kepercayaan Minwo. Tak ingin melupakannya begitu saja, Minwo menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu tentang identitas dari pemuda yang menyebarkan video. 나 물 먹인 그 두 놈 조사 좀 해주세요. Di sini sang paman menyarankan kepada Minwo agar dirinya untuk sementara waktu menetap di Pulau Jeju dan ikut serta mengajar di sekolah di pulau tersebut. Merasa harinya yang memang agak berat, Minwo pun menyetujui saran dari pamannya. Diceritakan bahwa Minwo merupakan seorang gadis yang ditakdirkan untuk meredakan pertikaian di antara iblis di Pulau Jeju. Karenanya, ketika sampai di Pulau Jeju, sebuah pertanda akan kehadirannya pun terlihat. Ketika Minwo hendak menuju ke mobilnya, ia melihat seorang perempuan berbaju pengantin di sela-sela parkiran mobil. Minwo yang merasa kepo, mencoba untuk bertanya. Namun, ternyata perempuan tersebut merupakan iblis yang dulu pernah bangkit dan merasuk kepada pasangan suami istri. Minwo yang amat sangat kaget dengan kejadian tersebut, mencoba untuk melarikan diri dari kejaran sang iblis. Diceritakan juga bahwa iblis tersebut juga menyadari kedatangan dari Minwo yang mana memiliki sebuah takdir besar di Pulau Jeju. Minwo yang merasa dirinya terpojok, mencoba untuk mengalihkan perhatian dari sang iblis. Namun tetap saja, Minwo yang menyadari jika sang iblis tak tertipu, mencoba berlari secepat mungkin. Dan tanpa berpikir, ia masuk ke dalam mobil box yang terbuka. Namun ternyata, posisi dari Minwo sekarang malah semakin terpojok. Dengan cangkem yang amat sangat cuak-wagan, Minwo berteriak meminta pertolongan. Dari kejauhan, terlihat pemuda sakti mandraguna yang berlari di atas air menuju ke arah Minwo. Diceritakan bahwa pemuda tersebut bernama Fan. Ia merupakan seorang pemburu dan pembasmi iblis di Pulau Jeju. Ketika sang iblis berhasil dikalahkan, Fan mencoba untuk membuka pintu mobil box tersebut. Ketika Minwo saling bertatapan, sebuah pertanda kembali terlihat. Diceritakan setelah kejadian tersebut Minwo pingsan dan dibawa oleh sekretarisnya ke penginapan. Diceritakan bahwa tiada yang tahu tentang kejadian di parkiran selain Minwo. Di pagi harinya, kita diperlihatkan dengan Fan yang sedang bersama seorang nenek-nenek. Diceritakan bahwa sang nenek merupakan istri dari sang guru yang telah mendidik Fan menjadi pemburu iblis. Di sini sang nenek bertanya kepada Fan tentang takdir yang dibawa oleh Minwo. Namun Fan mengatakan jika dirinya belum amat begitu yakin. Di sini saya akan menjelaskan tentang jati diri dari Fan dan sang nenek. Diceritakan di zaman dahulu sebelum Masehi desa dari Fan telah diserang orang para iblis brutal. Terlihat beberapa pemburu iblis yang sedang mencari warga yang selamat. Di sini kita diperlihatkan oleh seorang kakek yang mana suami dari sang nenek. Diceritakan bahwa kakek tersebut merupakan guru sekaligus pelatih untuk anak-anak menjadi seorang pemburu iblis. Sang nenek awalnya mencegah tindakan dari sang kakek menjadikan anak-anak sebagai pemburu iblis.
Bukan tanpa dasar, melainkan karena sang nenek yang sudah tidak bisa melihat kematian bocil-bocil di masa pelatihannya menjadi sang pemburu. 무고한 어린 것들의 목숨만 앗아가잖아. 그리고 대장종 Dalam melatih dan mendidik beberapa anak menjadi pemburu, sang kakek membawa mereka ke sebuah gua. Yang mana di tempat tersebut, merupakan tempat sang iblis brutal ditahan. Sang kakek bercerita bahwa iblis tersebut merupakan roh jahat yang sudah ada di dunia sejak dulu. Dikatakan pula bahwa iblis tersebut mengambil nafsu kotor dan pikiran jahat dari manusia, membantai dan menghabisi makhluk hidup tanpa ampun. Diceritakan pula bahwa iblis tersebut tidak bisa dikalahkan oleh kemampuan dari manusia biasa. Karenanya, sang kakek hendak merubah bocil-bocil tersebut menjadi setengah iblis. Di saat sang iblis diturunkan, sang kakek mendekat dan mengambil darah dari sang iblis. Dengan menyobek bagian punggung dari sang bocil, kakek tersebut memasukkan dan mengalirkan darah dari sang iblis ke dalam tubuh sang bocil. Karenanya, kini bocil-bocil tersebut tidak seutuhnya manusia, namun menjadi setengah iblis. Dari beberapa bocil tersebut, hanya 2 dari mereka yang bertahan. Yang satu bernama Gungtan, dan satunya bernama Fan. 화살을 아니라고 부르. Diceritakan bahwa mereka berdua akan selalu terlahir kembali jika mengalami kematian. Di sini, kita juga diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Won Jeong. Dan gadis tersebut ternyata pemegang takdir yang selalu hidup kembali. Dan diceritakan dirinya lah yang kini terlahir dan bersarang di tubuh Minwo. Dari pembahasan jati diri Fan, kita berlanjut ke filmnya. Di sini Minwo sudah berada di sekolah yang hendak ia singgahi. Bersama dengan asisten dan pamannya, ia bertemu dengan kepala sekolah untuk mengurus masa mengajarnya. Ketika Minwo memperkenalkan diri dengan anggota yang lain, salah satu dari guru menyarankan agar Minwo menjadi pengajar di bagian bimbingan konseling. 교장 선생님, 그냥 원미호 선생님께 맡기시죠. 김 선생님 퇴직하시고 상담교사. Meskipun terlihat Minwo yang merasa tak setuju, namun tetap saja ia menerimanya. 겠지만 제가 할게요. Ketika Minwo berada di ruangannya, salah satu guru yang tadi mengusulkan Minwo datang. Awalnya Minwo menganggap jika guru tersebut tak suka padanya, namun ternyata 사람한테 그러면 안 되는 거거든요. 돌려서 말하는 걸 잘 못해서 그러는 거예요. 제가 뭘 어쨌는데요. 알면 됐다. Oke. Diceritakan bahwa mereka berdua sudah berteman sejak lama dan mengetahui jika Minwo akan mengajar di sekolahnya. Guru tersebut bernama Sujin. Karena lama tak berjumpa, ia mengajak Minwo untuk makan bersama di sebuah kafe sepulang dari sekolah. 카페에서 기다려요. 오랜만에 Dalam perjalanan bertemu Sujin di sebuah kafe, Minwo mendapatkan kabar tentang bibinya yang telah mengambil jabatan dari Minwo. Di saat tersebut pula, Minwo mendapatkan telepon dari sekretaris yang pernah disuruhnya untuk menyelidiki pemuda yang menjebaknya. 알았어요. Ketika melihat foto yang dikirim, Minwo menyuruh sekretaris Kang menghentikan mobilnya. 강시장 차 세워요. Dan ternyata foto yang Minwo dapatkan merupakan foto dari sekretaris Kang bersama bibinya. Minwo amat sangat kaget jika sekretaris Kang yang mana merupakan orang kepercayaan telah mengkhianatinya. Lebih membuat sedih lagi, ketika sekretaris Kang mengatakan bahwa dirinya dari dulu memang berada di pihak bibinya.
Dengan perasaan marah bercampur sedih, Minwo memutuskan meninggalkan sekretaris Kang dengan berjalan kaki. Di saat sekretaris Kang sedang bersedih atas tindakannya, tiba-tiba sebuah asap hitam mendekat dan merasuk ke dalam tubuhnya. Di lain sisi, Minwo yang merasa takut dengan keadaan sekitar, mencoba untuk menghubungi pamannya. Di saat Minwo sedang bersusah payah dengan sinyal dari ponselnya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan sang sekretaris yang berada di depannya. Dan ketika Minwo mencoba mendekat, ternyata sang sekretaris berubah wajah menjadi iblis mengerikan. Dengan melakukan tendangan berputar, Minwo secepat mungkin mencoba melarikan diri. Namun namanya juga iblis, tetap saja Minwo tertangkap. Di saat Minwo hendak dihabisi oleh sang iblis, tiba-tiba Van datang dan kembali menolong Minwo untuk yang kedua kalinya. Episode 1 cukup sampai di sini. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Dari saya, wassalam.